Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di CCG Cakap-Cakap Guru episode ketiga. Bersama saya Sinta, dan kali ini kita kedatangan narasumber, seorang guru muda yang baru diangkat menjadi wakil kepala madrasah di bidang kesiswaan. Siapakah dia? Ini dia, Ustadz Hamidun Karwana. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustadz Hamidun. Masya Allah, ya. Insya Allah. Gini nih Ustadz, bisa Ustadz ceritakan bagaimana tentang latar belakang Ustadz menjadi guru di MTS Al-Azhar ini? Latar belakang ya. Iya. Dulu semasa tamat SMA, itu kan kuliahnya ke Palembang ini. Alhamdulillah di Palembang itu saya secara kebetulan itu ternyata bertemu dengan sosok Ibu Desi. Ibu Desi bertemu di sana Oktarianti. karena memang sekalian Bu Desi waktu itu dia kebetulan sedang S3 di Palembang S3. juga. Kebetulan saya juga S1-nya di Palembang kan. Di mana itu Ustadz kuliahnya? Kuliahnya di UIN Raden Patah UIN Raden Palembang. Patah Palembang. Iya, dan alhamdulillah bertemu di sana, dan saat itu saya belum tahu apa-apa tentang MTS Al-Azhar, tentang sekolah di sini. Saya tidak tahu apa-apa saat itu. Saya ketemu saja dan sempat ngobrol di warung makan gitu, kayak makan gorengan gitu waktu itu. Saya hafal sosoknya, akhirnya pergi. Sudah itu pergi. Ketika saya tamat kuliah di waktu itu, alhamdulillah. Ketika saya lamar kerja, waktu saya masukkan lamaran, ketemu lagi dengan beliau ini. Di tahun berapa Ustadz masukin lamaran di tahun Al-Azhar? 2019. 2019. Tepatnya bulan Januari saat itu, saya masukkan lamaran di sini dan alhamdulillah Langsung keterima? saya waktu itu tidak menyangka bisa diterima. Tidak itu. menyangka. Saya kira itu ada tesnya waktu itu. Pernah dites juga, tes ngaji, awal-awalnya tes ngaji, tes baca Quran, tes hafalan waktu itu. Tapi saat dipanggil, saya rasa tuh itu tes yang lain kan. Saya rasa itu tes yang lain. Dipanggil Ustadz Subur waktu itu, Insya Allah indah. Dipanggilnya, ya ini Pak Hamidun, kata Ustadz Subur waktu itu. Ya, ini Ustadz Hamidun. Kenapa Ustadz? Tanggal 10 kau ke sekolahan nggak? Ustadz Subur waktu itu. Kira tes ini kan, saya udah gugup sekali itu ya. Ketika datang, kata Ustadz Subur, ya ini dia Ustadz Hamidun, kamu benar dari UIN Raden Patah? Iya, segala macam. Nanti tanggal 11 atau 12 kesini lagi. Siap tadi. Saya kira itu tes, ternyata pembagian tugas. Gitu ya, alhamdulillah diterima di sini dengan baik dan alhamdulillah sudah lumayan lama, dan dari 2019 dan 6 tahun ya. Sudah dari 2019 sampai dengan saat sekarang. Gitu. Jadi begitu masukin lamaran langsung diterima Ustadz ya? Alhamdulillah diterima di sini. Masuk lamaran di sini dan diterima. Itu jaraknya 1 bulan. Saya nunggu panggilan itu. Diterima kemarin sebagai guru apa Ustadz? Diterima sebagai guru tahfiz. Tapi langsung ditempatkan di MTS? Ya, langsung ditempatkan di MTS dan langsung ditunjuk sebagai guru fikih waktu Guru itu. fikih. Guru fikih di kelas 7. Di kelas 7. Alhamdulillah. Itu luar biasa indah karena awal-awalnya itu bayangkan saja baru ngajar, pertama kali ngajar, tiba-tiba sudah dibebankan amanah yang begitu banyak gitu. Ya wali kelas, ya guru fikih, ya guru tahfiz, yang mana ketiganya itu perlu persiapan yang matang, persiapan yang baik kan. Itu sangat luar biasa itu, dan saya berpikir karena amanah ini datang ke saya, berarti yayasan percaya dengan saya. Akhirnya saya sanggupi itu semua dan alhamdulillah bisa saya jalani dengan baik. Ya, dari 2019 diangkat sebagai guru fikih pada Guru saat itu fikih, ya Ustadz ya. Guru fikih. Dan sekarang di tahun 2025 ini alhamdulillah Ustadz Hamidun ini ditunjuk kembali Ustadz ya, dipercaya kembali untuk menjadi waka di bidang kesiswaan. Iya, alhamdulillah. Gimana nih perasaannya Ustadz begitu ditunjuk pertama kali sebagai wakil kepala madrasah di bidang kesiswaan?
sebenarnya. Apalagi kan usia Ustadz ini masih tergolong muda. Iya, betul sih. Iya, gimana? Kalau Ustadz? dikatakan muda ya apa ya? Rasanya sudah lumayan berumur ya karena Dan masih berstatus single ya. itu masalahnya. Iya, Memang iya. usia saya nih sudah 28 tahun. 28 tahun. Bu Sinta. Jadi sudah lumayan banyak menelan air garam gitu kan. Iya. Air garam. Dan memang bisa dikatakan muda tuh karena memang belum apa namanya belum menikah. Kan ya, mungkin bisa dianggap muda karena dari sananya mungkin kan memang saat ini saya belum apa namanya tuh menempuh atau menjajaki bagian pernikahan itu begitu. Dan alhamdulillah di usia yang insya Allah yang sudah cukup matang ini saya diamanahi untuk jadi wakil kesiswaan ini. Awalnya tidak menyangka sebenarnya, dan saya juga pasti nanti ustadz yang lain kan karena apalah hebatnya saya kan waktu itu. Tapi ketika itu saya ditelepon oleh pembina dan ketua yayasan, ditelepon langsung, Pak Hamidun silakan datang ke rumah beliau untuk bisa berbicara langsung kan. Dan alhamdulillah di sana saya diamanahi menjadi wakil tersebut. Tentu sangat terkejut sekali dan saya rasa wow gitu ya, amanah yang sebesar itu diamanahkan kepada saya itu sangat-sangat ya merasa terbebani sekali. Dan bangga pastinya ya. Bangga setelahnya, setelah merasa terbebani, dan saya merasa bisa apa namanya bisa menjalaninya, baru merasa bangga setelah itu. Awalnya terbebani sekali itu, luar biasa. Terbebani sekali. Terbebani dikarenakan ya banyak hal yang saya khawatirkan Ibu Sinta. Ya mungkin salah satunya apa namanya tidak bisa menjalani dengan baik. Siapa tahu nanti ada beberapa kasus-kasus yang tidak bisa saya tangani dan lain sebagainya. Dan itu akan berefek kepada MTS sendiri. Misalnya ada kasus yang tidak selesai atau kasus yang tidak bisa kita perbaiki, maka akan berefek kepada MTS dan akan menjadi MTS itu negatif di pandangan masyarakat, dan akhirnya masyarakat mulai kurang percaya, kurang bisa ya istilahnya membuat MTS itu tidak menjadi lebih berkembang, kan malah menurun. Itu yang saya khawatirkan, apa bisa gitu kan. Alhamdulillah setelah dijalanin ya insyaallah lah mengalir Ustadz ya. Mengalir, ya mohon doanya juga lah untuk ke depan biar istiqomah dalam berjuang. Menarik nih, tadi Ustadz bilang belum menikah. Nah ini rencana ke depan pasti mau menikah kan? Ya tentu dong. Ya pasti. Masa kita selamanya bujangnya kan? Nah ada rencana nggak kira-kira di bulan berapa, di tahun berapa nih? Untuk menikahnya ya rencananya sih tahun ini. Tahun ini ya. Di bulannya udah bisa di belum kita belum menentukan bulan karena memang belum bisa dipastikan kapan bisanya, karena belum ada persiapan apa-apa, baru ya proses mengenali, mendekati. Berarti udah ada yang ya ini intermezzo ya. Oke. Mohon doanya semua pemirsa supaya lancar apa yang sudah direncanakan dan tercapai semua niat-niat baik kita semua. Amin. Pasti didoain sama yang menonton. Oke, lanjut ke pertanyaan ya Ustadz ya. Iya, boleh. Apa tantangan terbesar yang Ustadz rasakan ketika harus menggantikan wakil kepala madrasah di bidang kesiswaan sebelumnya? Karena kan seperti yang udah kita ketahui kalau sebelum Ustadz kan wakil kesiswaan kita dipegang oleh Ustadz Respian yang saat ini pindah ke Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah. Gimana nih Ustadz? Tantangan terbesarnya itu saya merasa tuh gimana ya? Ketika siswa itu banyak yang perlu kita bina, di sana merasa berat sekali tantangan itu. Tantangannya ya salah satunya adalah membuat siswa itu taat
aturan, taat aturan. tanpa mereka itu merasa tertekan dengan aturan itu. Jadi mereka tuh sadar, merasa senang, merasa sadar untuk melakukan apa yang sudah kita atur itu. Gimana ya istilahnya itu ya? Tidak terpaksa gitu maksudnya itu tidak terpaksa. Dia tuh memang murni dari hatinya, memang betul. itu adalah hal yang baik dan layak untuk dijadikan kebiasaan sehari-hari. Itu yang berat sekali untuk menumbuhkan rasa itu kepada siswa itu, karena kata guru saya di pondok dulu, Bu Sinta, ada kata-kata slogan itu, terpaksa, terbiasa, akhirnya bisa, dan luar biasa. Nah, untuk saat ini saya merasa ini baru terpaksa mengikuti aturan, karena kalau tidak ikut aturan akan kena hukuman. Masih di tahap itu. Saya tuh berharap bertambah tingkatannya dari terpaksa, akhirnya terbiasa. Nah, terbiasa ini yang belum. Ini tantangan yang terbesar, yang saya harapkan nanti menjadi yang luar biasa sampai ke tahap keempat ya. Tapi ya, semoga lah dengan apa yang dijalani, dengan istiqomah, semoga bisa sampai ke sana. Semoga itu menjadi tantangan terbesarnya di sana. Kemudian ya Ustadz, gimana proses adaptasi dengan peran yang baru ini, terutama dalam membangun komunikasi dengan siswa dan guru. Apalagi kan anak-anak madrasah sanawiyah khususnya ini ya, adalah masa peralihan dari anak-anak ke remaja. Jadi tingkah lakunya pasti wow gitu kan. Asli sih, luar biasa. Iya, luar biasa. Adaptasinya mungkin dia ke yang putri sih, karena kan sebelumnya kan saya sebagai wali kelas sudah tidak begitu asing dengan beberapa pelanggaran siswa laki-laki ya, contohnya tidak setoran hafalan atau rambutnya panjang, tidak pakai dasi ya, itu sudah saya hadapi di kelas kan. Waktu itu sebagai wali kelas saya itu banyak yang mengalami itu, jadi tidak terlalu kaget lah di bagian sana. Nah, yang malah kaget itu yang perlu beradaptasi tinggi itu ketika membuat peraturan untuk siswa perempuan, yang karena notabene kan saya tidak pernah mengalami atau menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan ya, misalnya jilbabnya pendek, atau sanggulnya terlalu besar dan pakai make up dan lain sebagainya, dan itu perlu adaptasi yang tinggi. Bagian sana saja sih yang perlu saya hadapi, yang perlu saya beradaptasi, biar bisa ya setidaknya memahami pola, memahami kira-kira bagaimana siswa itu bisa melakukan itu. Ketika kita sudah paham polanya, dengan harapan kita tuh bisa mengekap atau menstop itu sebelum itu terjadi. Itu yang perlu beradaptasi yang sangat luar biasa itu di situ. Berarti adaptasi yang agak lebih sulit ini ke siswi perempuan, menerapkan atau mentertibkan aturan di siswa perempuannya. Kemudian nih Ustadz, apa visi Ustadz dalam menjalankan peran sebagai wakil kesiswaan? Visi? Iya, visi Ustadz. Visi ya. Apa itu? Apa ya visi ya? Lebih tepatnya begini Bu Sinta. Visi saya itu biar anak-anak itu dia itu terbiasa tadi. Terpaksa sehingga menjadi terbiasa. Itu sebenarnya itu visinya itu. Tapi saya tuh berharap anak itu tidak hanya sekolah di sini hanya untuk menuntut ilmu saja. Saya tuh ingin dengan aturan, dengan tata tertib yang ada di sini, anak tuh juga belajar kedisiplinan, belajar kerapian, belajar ketertiban. Di sini saya rasa dengan adanya aturan, dengan adanya tata tertib ini menjadi ladang dakwah untuk saya pribadi dan beberapa guru-guru semuanya, itu menjadi ladang dakwah untuk kita bisa mendidik anak-anak menjadi yang lebih baik, bukan hanya dari segi keilmuan tapi dengan segi akhlak, adab. Itu yang
menjadi visi saya itu bahwa anak-anak itu datang ke sekolah tidak hanya dapat ilmunya, tapi dapat juga dapat diterapkan juga di luar, mungkin Ustadz ya, di luar sekolah, di kehidupan sehari-hari dia, di kehidupan sosial dia, Iya. di masyarakat. terutama di bagian di bidang akhlak, Iya, adab dan lain-lain. Itu perlu yang kiranya menjadi target yang Target ke depannya Target mungkin ke depan yang sangat-sangat- sekarang dan ke depan mungkin. semoga tercapai lah. Semoga Amin. tercapai. Semoga tercapai. Oke Ustadz, Mm-mm. program atau kegiatan baru apa aja yang ingin Ustadz terapkan untuk meningkatkan semangat dan kedisiplinan siswa? Program. Iya, program Programnya- untuk meningkatkan semangat dan kedisiplinan siswa. Programnya apa saja ya? Sebenarnya tidak ada program pribadi dari saya. Saya hanya mengambil atau mengadopsi dari sekolah lain tentang adanya tatipsi. Tatipsi, Ya, tatipsi itu tata tertib siswa. ada tertib siswa. Yang dari tatipsi itu, Bu Sinta, dibuat beberapa poin pelanggaran. Jadi siswa itu ketika dia melakukan pelanggaran itu nanti akan dapat poin. Jadi dapat poin. iya, dari poin-poin itu nanti akan terkumpul dan ketika poin itu banyak, maka siswa akan mendapatkan beberapa peringatan. Ya, dari wali kelasnya, dari BK, atau nanti dari wakil kesiswaan sebagai surat SP dan lain sebagainya. Dari poin itulah. Jadi siswa itu akan tertib mengikuti aturan karena adanya poin pelanggaran setiap mereka melakukan pelanggaran. Ada tatipsinya dan sudah dimuat beberapa poin, sudah disebar, sudah di-share kepada anak-anak bahwa beberapa poin ini jangan sampai dilanggar kepada anak-anak. Insya Allah programnya bisa berjalan ke depan dan menjadi program yang sukses, bisa membuat anak-anak lebih tertib. Lebih tertib dan disiplin, Iya. Ustadz ya. Poin, tadi kita berbicara poin, Ustadz ya. Untuk tadi ada SP1, SP2, dan SP3. Iya, betul. Betul. Berapa poin ketika siswa itu melakukan pelanggaran, berapa poin dia mendapat SP3? Karena SP3 itu kan dikeluarkan Ustadz Iya, ya, berarti betul, ya, betul, udah betul. pelanggaran berat. Sudah berat banget itu. Berarti itu dikumpulin dari awal. Dari awal sampai nanti terkumpul mendapatkan poin 100 poin, Bu Sinta. Kita sampaikan 100 poin. Kalau siswa itu sudah mencapai 100 poin, diakumulasi selama 3 tahun, jadi kelas 7 sampai kelas 9, poinnya tidak di-reset. Misalnya kelas 7, selesai kelas 7, di-reset lagi, kelas 8 mulai dari 0. Tidak. Diakumulasi dari 3 tahun, dari kelas 7 sampai kelas 9. Kalau di total ini sudah mencapai 100 poin, maka anak ini akan kita kenakan sanksi SP3. Oh gitu. Kalau misalnya dia sudah melakukan pelanggaran berat gitu, berarti otomatis langsung poinnya tadi langsung 100. Iya, pelanggaran berat. Iya. Seperti membunuh misalnya. Sudah berat sekali itu kan, Membunuh, sudah iya. kriminalitas itu. Membunuh. Dan lain-lain. Itu bisa langsung SP3 bisa. Kalau dia ikut tawuran? Ikut tawuran ya mungkin pra SP3 mungkin SP3. ya. Karena di tatipsi itu tawuran itu mendapatkan poin berat. Pelanggaran berat dan itu tidak sampai 100. 80 atau berapa kemarin poinnya untuk tawuran. Untuk Aurat. tawuran. Untuk tawuran tidak sampai 100. Mungkin nanti pra SP3 dia dapatnya biar dia tidak mengulangi hal yang sama, kan nanti akan dikasihkan surat pra SP3. Kalau nanti mengulangi lagi, maka akan langsung dijatuhkan SP3. SP3. Seperti itu. Gini Ustadz, ini kan nanti anak-anak kelas 7 di tahun ajaran baru kan pasti nanti akan melihat podcast ini ya, siapa tahu. Betul. Bisa Ustadz ceritain tentang poin pelanggaran ini. Kalau dia udah mengumpulkan berapa poin untuk ke SP1, berapa poin untuk ke SP2, dan berapa poin ke SP3. Siapa tahu nanti mereka tidak akan melakukan pelanggaran dari awal. Kita mencegah kan? Ya. Sebenarnya poin itu, Bu Sinta,
kalau misal dia terkumpul poinnya sampai 20 poin, maka itu nanti akan mendapat sanksi dari wali kelasnya. Jadi wali kelasnya akan memberikan hukuman yang sangat berat. Ya memang ketika ada poin pelanggaran yang ringan-ringan, wali kelas tetap menegur. Tapi ketika sudah sampai 20, dia 20 poin. sudah dapat sanksi berat sekali. Entah dihukum apa, entah diceritakan ke orang tuanya. Ya itu tergantung kebijakan wali kelasnya. Berarti masih ke wali kelas. Ya, artinya wali kelas yang menangani, yang membuat anak itu bisa berubah ke depan. Oke. Nah, ketika poinnya sampai ke 30, 30. sudah dinasehati anak wali kelas, dan dia tetap tidak berubah, maka akan mendapatkan surat pra SP1. Pra SP1. Ya, dan itu langsung ditangani oleh BK, dipanggil ke BK dan dinasehati, dan dikasihkan surat pra SP3 itu dengan walinya. Langsung ke wali. Jadi nanti akan diundang walinya ke sekolah, mendapatkan surat itu, diingatkan bahwa anak ini kalau sampai mengulangi lagi atau melakukan pelanggaran lagi, itu akan mendapatkan SP1. SP1 itu di poin ke-40. Poin ke-40 baru dapat SP1. Ya, poin 40 dapat SP1. Nah, kalau nanti poinnya itu sampai ke poin 50, maka itu dapatnya pra SP2. Dan ketika poinnya itu mencapai 65, maka dia dapat SP2. Dan ketika poinnya mencapai 80 tadi, baru maka dia mendapat pra SP3. Dan ketika dia mencapai 100, maka dia SP3. Seperti itu. Itu kalaupun tidak ada perubahan ke depan. Ini untuk saat ini aturannya seperti itu. Kalaupun ada perubahan mungkin akan di-share lebih lanjut. Perubahan-perubahan. Iya. Ya, siapa tahu kan dengan di-share seperti ini ke depan tidak ada lagi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hingga mendapatkan poin. Betul. Ya. Oke, selanjutnya Ustadz. Bagaimana seorang Ustadz Hamidun melihat peran kesiswaan dalam membentuk karakter dan kepemimpinan siswa? Karakter kepemimpinan dari siswa? Iya, betul. Bagaimana saya melihatnya? Iya. Sebagai wakil kepala madrasah di bidang kesiswaan tentunya. Wow, itu tugas yang berat itu sebenarnya. Karena tugas yang berat. Itu perlu adanya ilmu psikologi gitu. Ilmu psikologi yang bisa melihat gerak-gerik orang dan akan langsung menilai bahwa anak itu punya potensi ke sini, punya potensi ke sana. Itu tugas yang berat, tapi dari kepemimpinan itu bisa kita lihat dari ketika dia menjalani tugas sebagai OSIM. OSIM itu kan adalah kumpulan anak-anak yang menjalani organisasi intrasekolah, intramadrasah, yang mana mereka itu akan memimpin sebagian kecil teman-temannya untuk bisa mengikuti aturan sekolah. Jadi dari sana kita akan melihat, oh ini cocok memimpin anak kawan-kawannya, oh ini tidak cocok. Dari sana bisa kita nilai kiranya ini layak memimpin atau tidak dari OSIM tadi. Layak memimpin. Pertanyaan terakhir. Sudah terakhir. Karena sepertinya waktu yang sudah menunjukkan. Sudah jam berapa ini Ustadz? Kita keasikan mengobrol. 3.16. Oke, pertanyaan terakhir Ustadz ya. Boleh. Apa harapan Ustadz Hamidun untuk siswa-siswi MTS ke depan? Harapan? Apa nih harapannya? Ya harapannya ya tentu visi saya tadi tercapai. Yang kedua 4 jenjang tadi tercapai. Harapannya ya ketika jenjang ini tercapai, terbiasa, bisa dan luar biasa yang tadi tercapai, itu satu kebanggaan, satu harapan yang sangat-sangat saya harapkan ke depan bisa dimiliki oleh siswa ketika dia menjalani aturan itu. Ya dia sudah bisa merapikan baju, bisa merapikan rambut dengan sendirinya tanpa adanya paksaan, tanpa adanya ketakutan dari aturan. Itu harapannya seperti itu. Dan visinya ya bahwa anak-anak itu ketika dia datang ke sekolah itu mereka bisa mengambil pelajaran dari
aturan-aturan itu bisa mendapatkan beberapa ilmu, kebiasaan tentang ketertiban, tentang kedisiplinan itu. Harapannya ya visi tercapai dan 4 jenjang tadi tercapai ya. Harapannya anak-anak itu menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang mencapai cita-citanya di kemudian hari, namun tetap memiliki akhlak, memiliki adab, tidak hanya pintar di bidang ilmu keilmuan, tapi pintar juga dalam adab, akhlak, gitu ya. Harapannya seperti itu. Oke, terima kasih Ustadz Hamidun atas waktu luar biasa yang telah diberikan untuk datang ke podcast kita pada hari ini. Masya Allah ya. Terima Sampai kasih jumpa. banyak sudah diundang. Iya. Masya Allah. Walaupun masih ada banyak yang ingin saya tanyakan, tetapi kayaknya waktunya udah habis Ya, karena mungkin Ustadz Hamidun juga ada kesibukan yang lain ya setelah ini. Ya sebenarnya saya pengen menjawab semuanya, tapi ada jam terbang ini. Iya. Jam terbang kemana? Oke Ustadz Hamidun, terima kasih atas waktunya. Ya sama-sama, terima kasih banyak sudah. Ya, oke, demikianlah podcast kita pada hari ini bersama Ustadz Hamidun, seorang wakil kepala madrasah di bidang kesiswaan. Sampai jumpa di CCG selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.